Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perbandingan analisis zat gizi pada daging ayam broiler dan nugget ayam terhadap risiko konsumsi junk food dan PTM pada masyarakat. Oke. Dengan anggota kelompok yaitu Elnisa Dwi Nur Nazmi NPM 005, Raisa Tazkia NPM 016, Adiska Satya Parja NPM 022. Baik, pangan fungsional itu merupakan pangan yang kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Itu di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, ini kan akan membahas tentang nugget ayam. Yang kita tahu bahwa nugget ayam itu merupakan salah satu produk olahan yang terbuat dari daging tanpa kulit dan tulang yang giling, kemudian diberi bumbu, dicampur bahan pengikat. Bahan pengikat di sini itu tepung. Kemudian dicetak menjadi bentuk tertentu, lalu dilumuri tepung panir, kemudian digoreng. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adiska. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan komposisi antara daging ayam dan nugget ayam. Daging ayam broiler sendiri adalah salah satu hasil peternakan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu protein hewani. Nah, daging ayam broiler sendiri itu sering dikonsumsi pada masyarakat dikarenakan daging ayam ini merupakan salah satu hasil peternakan yang memiliki harga terjangkau serta memiliki protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Lowry pada tahun 1995, daging ayam sendiri memiliki komposisi kimia yang terdiri dari air 75%, protein 19%, lemak 2,5%, dan substansi bukan protein terlarut yaitu sebesar 3,5% yang meliputi karbohidrat, garam organik, substansi nitrogen terlarut, mineral, dan vitamin. Selanjutnya yaitu nugget ayam. Nugget ayam merupakan salah satu makanan siap saji yang juga sering dikonsumsi bagi masyarakat, tetapi komposisi yang terkandung pada nugget ayam sendiri itu memiliki daging ayam sebagai bahan utama dan juga memiliki bahan-bahan tambahan untuk proses pengolahan nugget ayam sendiri. Bahan-bahan tambahan yang digunakan yaitu terdapat garam, es batu, serta bumbu-bumbu. Garam pada pengolahan daging ayam sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai pengawet alami sehingga tidak kaget atau tidak bingung jika pada kandungan nugget ayam sendiri memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu es batu. Es batu pada pengolahan nugget ayam sendiri berfungsi sebagai menjaga kelembaban dan juga menjaga tekstur pada saat proses pengolahan nugget ayam. Karena jika pada proses pengolahan nugget ayam tersebut adonan tersebut menjadi tidak dingin atau memiliki suhu yang panas, maka nugget ayam tersebut akan memiliki kerusakan pada kandungan protein. Dan juga pada proses perebusan tekstur nugget ayam tersebut akan menjadi keras dan kering, tidak lembut dan tidak enak jika digigit. Selanjutnya yaitu bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu yang digunakan pada nugget ayam sendiri memiliki fungsi yang sama seperti bumbu-bumbu pada masakan yang lainnya, yaitu sebagai penambah aroma, rasa, dan juga bisa sebagai pengawet alami. Boleh di next? Selanjutnya yaitu terdapat perbandingan nilai gizi pada daging ayam dan nugget ayam. Berdasarkan data yang telah kita bandingkan, yaitu pada daging ayam per 100 gram, juga nugget ayam per 100 gram, kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan antara energi pada daging ayam dan nugget ayam, yaitu mengalami peningkatan dari yang awalnya 284,9 kilokalori menjadi 297 kilokalori. Tetapi tidak hanya mengalami peningkatan, ada juga beberapa kandungan gizi yang mengalami penurunan. Salah satunya yaitu protein. Protein ini mengalami penurunan diakibatkan kemungkinan pada saat proses pengolahan nugget ayam tersebut terdapat suhu yang tidak bisa dinormalisir oleh dalam proses pemasakan tersebut sehingga kandungan proteinnya semakin berkurang. Dan juga yang bisa kita highlight yang bisa kita highlight selanjutnya yaitu kandungan natrium yang sangat signifikan perbedaannya, yaitu pada daging ayam
sebelum pengolahan yaitu hanya 73 miligram, 73 miligram daging ayam, dan pada saat terjadi pengolahan menjadi nugget ayam setelah ditambahkan beberapa bahan menjadi 574 miligram. Mungkin sekian dari aku, boleh selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya metode analisis komponen zat gizi daging ayam dan nugget ayam. Di sini menggunakan analisis proximat, yaitu analisis kadar air, kadar protein, dan kadar lemak. Nah, untuk analisis kadar air itu menggunakan metode gravimetri. Prinsip dari analisis kadar air dengan metode open udara atau metode gravimetri itu sampel dikeringkan dalam open udara pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat yang konstan. Nah, sampel yang diuji ini ada dua, yaitu nugget ayam dan ayam segar yang telah dikukus dan diperas untuk menghilangkan kandungan airnya. Kedua sampel ini diuji dengan tujuan untuk mengetahui nilai kadar air, berat kering, dan tekstur pada nugget karena akan mempengaruhi umur simpan dari nugget. Lalu analisis kadar protein. Di sini dengan menggunakan metode Kildall. Prinsip dari metode Kildall itu didasarkan pada pengukuran kadar nitrogen total yang ada di dalam sampel. Metode Kildall ini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap destruksi, tahap destilasi, dan titrasi. Pada tahap destruksi atau tahap penghancuran itu diakhiri sampai semua larutannya itu menjadi jernih. Pembentukan cairan jernih ini menunjukkan bahwa semua komponen organik yang terdapat di dalam sebuah sampel sudah dihancurkan. Lalu, hasil destruksi ini kemudian dilanjut dengan proses destilasi. Pada tahap destilasi ini, diakhiri bila semua larutan penangkap berwarna hijau. Nah, kemudian hasil dari destilasi dititrasi oleh 0,1 NaCl sampai terjadi perubahan warna cairan menjadi ungu. Nah, kadar proteinnya kemudian dihitung dengan menggunakan rumus. Alasan kami memilih metode Kildall ini karena kami ingin menilai kadar protein total di dalam ayam dan nugget ayam. Kemudian pada perhitungan persen nitrogennya itu dikalikan faktor konversi. Nah, faktor konversinya itu tergantung dari jenis sampel. Di sini faktor konversinya itu pada daging sebesar 6,25. Kemudian yang terakhir itu analisis kadar lemak. Analisis kadar lemaknya menggunakan metode ekstraksi Sochlet. Menggunakan metode Sochlet ini karena dapat diaplikasikan untuk hampir semua bahan pangan. Nah, untuk bahan pangan berbentuk utuh dan banyak mengandung air seperti daging, sebelum dianalisis, bahan tersebut harus dihidrolisis dengan asam, kemudian dikeringkan untuk memudahkan lemak keluar dari jaringan. Nah, prinsip dari metode Sochlet ini, lemak diekstrak menggunakan pelarut organik. Setelah pelarutnya diuapkan, lemak dari bahan dapat ditimbang dan dihitung persentasinya. Selanjutnya, baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren konsumsi pangan fungsional di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pangan fungsional, yaitu sebuah pangan yang tidak membahayakan dan dapat bermanfaat bagi kesehatan, maka perkembangan pangan fungsional dari segi konsumsi dan produk pun mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat yang mulai memperhatikan makanannya menjadi lebih sehat dan keinginan untuk mencegah penyakit di usia muda. Dikarenakan banyaknya penyakit yang muncul yang berasal dari pola makan yang tidak sehat, sehingga tren konsumsi pangan fungsional juga semakin digemari oleh masyarakat. Nah, nugget ayam ini muncul dan dijadikan salah satu pilihan makanan dan juga menjadi tren konsumsi di masyarakat karena nugget mudah diolah dan juga rasanya enak. Nah, nugget bisa dijadikan pula sebagai pangan fungsional dengan penambahan bahan seperti nugget ayam plus jagung ataupun nugget ayam dengan penambahan bonggol pisang dan nugget ayam sayur dengan bahan yang lebih banyak sayurnya daripada si tepung. Baik, mungkin bisa slide selanjutnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko konsumsi nugget ayam dengan risiko PTM pada masyarakat Indonesia. Penyakit tidak menular PTM sering disebut juga sebagai penyakit kronis yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit PTM ini tidak menular dari orang ke orang, tetapi berdasarkan oleh banyak faktor, yaitu faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan juga perilaku. Konsumsi junk food dan makanan cepat saji yang berlebihan jika tidak diseimbangkan dengan makanan yang beragam dan bergizi, maka akan menjadi masalah kesehatan di masyarakat dan dapat menyebabkan terjadinya gangguan masalah gizi seperti underweight dan juga obesitas yang dapat bertindak sebagai faktor risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker kardiovaskular, obesitas, dan gangguan lemak darah atau dislipidemia. Nah, pada umumnya, nugget dibuat dari protein hewani yang mengandung lemak tinggi dan apabila dikonsumsi berlebihan, maka akan berdampak meningkatnya risiko serangan jantung, obesitas, dan juga hipertensi. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Adiska, bahwa nugget ayam memiliki energi dan karbohidrat yang tinggi dibandingkan dengan daging ayam boiler dan kandungan proteinnya yang menurun akibat pengolahan dalam pembuatan nugget. Penggorengan pada nugget ayam juga membuat tubuh mengalami obesitas karena jika dikonsumsi berlebihan ada penambahan kandungan lemak dari minyak hasil penggorengan. Nugget ayam juga bisa menyebabkan hipertensi. Hal tersebut dapat terjadi jika dilihat pada tabel yang telah dijelaskan bahwa kandungan natrium yang mencapai angka 574 mg dari daging ayam yang mengandung 73 mg. Dan jika seseorang mengalami hipertensi, maka dapat beresiko terkena penyakit-penyakit berbahaya lainnya seperti penyakit jantung jika dikonsumsi secara berlebihan. Baik, mungkin selanjutnya. Baik, kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami bahwa daging ayam sebagai bahan pangan alami memiliki kandungan gizi yang lebih lengkap. Nah, metode yang digunakan untuk analisis komponen zat gizinya yaitu analisis kadar air dengan metode gravimetri, protein dengan metode Kildare, lemak dengan metode Sovlet, nugget termasuk ke dalam makanan cepat saji yang memiliki kadar natrium tinggi dan dapat menyebabkan munculnya penyakit tidak menular. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Andin. Iya, baik. Ibu izin bertanya ya, dan untuk teman-teman juga izin bertanya. Jadi tadi tuh konsumsi nugget dapat menyebabkan underweight. Bagaimana hal itu dapat terjadi karena kandungan kalori dan karbohidratnya saja lebih tinggi kan. Terus tadi juga disinggung bahwa lemak dalam nugget ini tinggi, tapi kenapa bisa menyebabkan underweight? Terus juga mengenai tren konsumsi yang mulai bergeser ke nugget ini, lalu bagaimana dengan konsumsi ayam broiler tadi? Apakah semakin menurun atau atau tetap sama seperti sebelumnya? Terima kasih. Silakan langsung dijawab saja. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Andin yang bilang nugget itu membuat obesitas. Sebenarnya itu jika dikonsumsi secara Underweight. underweight. Underweight karena memang lemaknya tinggi. Tapi kalau misalnya dikonsumsi tidak bersama dengan yang lain atau misalnya hanya mengkonsumsi nugget saja dan tidak dibarengi oleh zat gizi yang lain, itu dapat menyebabkan underweight karena zat gizinya tidak terpenuhi dengan sempurna. Baik,
Mungkin aku izin menambahkan juga ya, kenapa bisa menyebabkan underweight? Karena jika orang tersebut terlalu sering mengkonsumsi nugget, jadi dia mungkin tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan pokok lain gitu, dan dia bisa saja menjadikan nugget tersebut sebagai sumber utama dari dia makan gitu. Sehingga yang tercukupi tuh ya hanya itu saja, nggak si yang lain kandungan gizi atau kebutuhan gizi yang lainnya tuh nggak terpenuhi gitu. Mungkin itulah yang menyebabkan dia bisa terkena underweight. Sudah? Apa ada penanya lagi? Jika tidak ada, silakan ditutup kelompok 5 karena waktunya sudah habis ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada Ani yang sudah mau bertanya dan kepada teman-teman yang sudah mau memperhatikan dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.